saya mau membagikan mengenai urapan. Saya ada di Mawar Sharon sejak tahun 96. Urapan yang ngajarin juga gereja. Saya sering mendengarkan kata-kata urapan, tetapi saya tidak pernah mengerti. Bertahun-tahun sebagai jemaat, bertahun-tahun sebagai bahkan melayani di gereja, dalam departemen apapun, di dalam CG pun, saya masih banyak tidak mengerti. Hari ini, saya coba jelaskan apa yang saya tangkap mengenai urapan, karena urapan itu ternyata tidak bisa dipelajari. Jadi Anda tidak bisa mendapatkan urapan karena Anda lulus mengerti mengenai pengertian urapan. Ternyata urapan itu harus ditangkap. Urapan itu adalah sesuatu yang bentuknya itu adalah sesuatu yang mengalir, bukan sesuatu yang kita pikirkan dan kita tangkap. Dan inilah yang akan saya coba bagikan. Berarti nanti pengetahuannya tidak akan membuat Anda diurapi, tetapi tindakan Anda yang nantinya membuat Anda akan mendapatkan urapan ini. Karena ini yang saya pelajari. Saya akan coba bagikan melalui seorang karakter di Alkitab yang bernama Hur. Saya ajak Anda buka dari Keluaran 17, mulai dari ayat 8. Keluaran 17 ayat 8, kata-katanya demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kejadiannya saat itu adalah ini orang Israel baru keluar dari Mesir. Mereka adalah satu kelompok orang yang bukan bangsa, karena saat itu mereka baru sekelompok orang yang dahulunya adalah budak di Mesir. Jadi kalau diomong organisasinya itu tidak jelas, tidak ada yang masih tidak terorganisasi dengan benar. Hanya satu tujuan aja, mereka sama-sama keluar dari Mesir. Mereka ini kumpul bersama-sama dan di tengah jalan itu kata-katanya ada orang Amalek. Datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Anda harus mengerti ini artinya saat ini menggambarkan orang Israel itu menggambarkan orang Kristen, sedangkan orang Amalek ini menggambarkan iblis. Saya percaya ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Iblis tidak akan tinggal diam. Bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, tawanan itu artinya orang-orang yang dahulunya terikat dengan dunia dan terikat dengan apapun kehendak iblis, kemauan iblis, semua dosa-dosa, dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita keluar dari segala ikatan kita. Siapa yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Dan inilah ada sekelompok orang yang berjalan bersama-sama. Iblis gak suka kalau mereka itu terlepas dari kekuasaannya dia. Jadi bentuknya kalau di sini di Alkitab ini dikatakan orang Amalek itu kan menyerang. Di Alkitab beberapa commentators itu menjelaskan bahwa Amalek itu cara nyerangnya lain. Bukan kayak bangsa-bangsa lain. Orang Amalek itu kalau nyerang itu dari belakang, sistemnya gerilya. Anda harus bayangkan ini, kira-kira orang Israel itu ada mungkin 2 juta orang. 600 ribunya yang laki-laki, sisanya banyak perempuan dan anak-anak dan orang tua. Kalau mereka itu berjalan tanpa organisasi, ya mereka sih ada organisasinya by suku, tetapi mereka bukan tentara, jadi jalannya ya seenak mereka, ya pokoknya sesukunya seenak mereka berdasarkan keluarga. Yang jalannya cepat rasanya ya di depan. Saya ini cuma bayangin kalau 2 juta orang jalan barengan. Ini sekitar 1.000 orang aja sebanyak ini. 2 juta orang itu berarti kira-kira 20 kali lipat ini. Ini kalau jaraknya sekitar berapa ini? 30 meter. Kali 20 itu berapa jauhnya? Ini kalau jalan bersama-sama itu jauh sekali. Jaraknya itu jauh di belakang. Yang paling belakang itu biasanya yang paling pelan. Yang paling depan berarti yang kuat, yang masih muda, yang berjalan dahulu, rajin di depan gitu ya. Yang belakang itu ya mungkin yang sudah tua, yang lemah, yang luka, yang lagi lemah, lagi sakit atau lagi apa, waktu itu nggak ada yang sakit, jadi yang ngomongin yang lemah aja, yang tua, yang mungkin kurang latihan. Itu yang di belakang. Iblis itu juga kayak begitu. Iblis akan menyerang yang lemah.
Iblis akan berusaha sniping atau ngambil yang di belakang dengan gerilya. Di dalam gereja pun, makanya kita harus bergerak bersama-sama karena nanti ujung-ujungnya jika Anda berjalan sendirian dan Anda sedang lemah, iblis akan nyerang Anda dahulu. Dalam tanda kutip begitu caranya, itu strateginya iblis. Dia nggak akan nyerang yang lagi berapi-api, yang lagi ada di depan. Karena ini biasanya yang paling rajin, banyak doa gitu ya, banyak melayani, banyak urapan gitu ya. Yang di belakang kayaknya paling lemes, nggak mau ikut, tinggal di belakang. Dan inilah yang diserang, inilah sasarannya iblis. Inilah sasarannya. Tetapi saya mengucap syukur karena di Alkitab diteruskan tidak ditinggalkan diam. Bayangkan kalau terjadi yang di belakang diserang dan diam saja. Yang di depan, aduh ada yang nyerang terus kemudian malah lari lebih cepat. Berarti ketinggalan malah hancur. Saya mengucap syukur di Alkitab dikatakan demikian. Ini yang seharusnya yang gereja lakukan. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa saat itu menggambarkan pemimpin gereja lah. Itu bertindak. Jika ada serangan iblis, maka kita harus bertindak. Saya mengucap syukur saya ada di gereja yang selalu bertindak. Gereja ini selalu bergerak. Gereja ini selalu ada tujuan. Bukan karena ambisi, tetapi karena memang sejak awal pun iblis sudah tidak mau kita semua dilepaskan dari tawanan dia. Jadi kita bergerak atau tidak, iblis tetap menyerang. Jadi mau nggak mau, gereja itu harus bertindak. Datang ke gereja itu bukan hanya untuk tinggal diam. Kalau Anda tinggal diam, pasti Anda tertinggal di belakang. Dan itulah yang menjadi sasaran empuk bagi iblis. Oleh karena itu, gereja tidak akan membiarkan orang-orang yang diam saja itu untuk menjadi sasaran empuk. Oleh karena itu, gereja seharusnya melakukan sesuatu, harus bergerak. Ini yang dilakukan. Musa digambarkan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saya percaya kata-kata puncak bukit itu menandakan atau menggambarkan bahwa apapun yang dilakukan oleh para pemimpin gereja itu adalah dari atas puncak bukit, yang artinya adalah mencari dahulu di atas dasar doa, mencari dahulu ke puncak bukit, mencari Tuhan. Dan yang akhirnya dengan memegang tongkat Allah di tanganku, itu artinya apapun yang dilakukan di dalam gereja itu ujung-ujungnya itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Di zaman itu mereka adalah budak orang Israel itu, baru keluar dari Mesir, dan kebanyakan kerjaan budak ini, mereka kalau suruh kerja paksa itu mereka nggak dibayarin, mereka itu harus cari makan sendiri dengan menjadi gembala. Karena pekerjaan mereka kebanyakan gembala, berarti dengan biasanya orang zaman itu setiap orang itu punya tongkat. Sepertinya itulah calling sign mereka, atau ini tandanya. Ini loh kelompokku, inilah keluargaku. Jadi setiap tongkat itu adalah sepertinya tandanya keluarganya masing-masing. Setiap kepala keluarga punya tongkat sendiri. Dan saya percaya setiap tongkat itu ada tandanya masing-masing. Kalau dilihat di Alkitab, tongkat Harun itu bisa ketahuan. Berarti itu kayaknya ada namanya atau ada ukirannya. Tongkatnya pokoknya setiap orang itu kayak ada tandanya sendiri-sendiri, entah dikasih nama atau apa, pokoknya ada tongkatnya sendiri. Uniknya kalau Musa dicatat bahwa berangkatnya dari Mesir, tongkat Musa itu tongkat Musa namanya. Tapi ada di saat di dalam perjalanan, tongkat Musa itu berubah menjadi tongkat Allah. Sepertinya tandanya berubah. Tongkat itu menandakan apa yang diperjuangkan. Tongkat itu menandakan apa yang ditinggikan. Tongkat itu menjadi sepertinya panji atau benderanya. Tongkat itu menunjukkan ini loh keluargaku. Kalau Musa, itu yang ditinggikan adalah tongkat Allah. Berarti, ini kalau diomong bahwa Musa naik ke puncak gunung dengan memegang tongkat Allah, berarti yang dipegang dan yang ditinggikan itu adalah nama Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Saya mengucap syukur kita ada di gereja yang meninggikan nama Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin.
Saya percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh gereja ini, itu startnya dari berdoa dan mendapatkan dari Allah dan tujuannya untuk meninggikan nama Allah. Makanya di sini, kalau meninggikan nama Tuhan berarti ujung-ujungnya itu urapannya dari Tuhan. Ini satu perikop ini, satu cerita ini mau menggambarkan bagaimana urapan itu bergerak. Bagaimana urapan ini berjalan. Anda lihat terusannya. Ayat 10, kata-katanya adalah, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Kemudian ada titik koma, kata-katanya tetapi. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ini unik kata-kata tetapi itu. Karena tadi saya jelaskan bahwa bangsa Israel itu berjalan dengan urutan mungkin sesantai mereka, tapi mereka jalannya kan jauh. Soalnya ini orangnya 2 juta orang, jadi banyak sekali. Itu jaraknya berarti yang paling depan, saya percaya Musa dan Yosua itu di paling depan. Kemudian Yosua diomongin suruh berangkat ke belakang. Saya percaya itu semua yang rajin-rajin, yang jago perangnya itu di depan semua. Karena mereka yang paling sehat, yang paling aktif. 600.000 orang yang laki-laki yang bisa berperang itu rasanya di depan semua. Begitu diomongin, itu ada Amalek di belakang. Itu yang namanya Yosua itu berusaha lari ke belakang dengan secepat-cepatnya. Dan semua orang yang mendengar juga ikut dengan Yosua. Saya percaya ada yang memang dipilih direct untuk menyerang, tetapi juga saya percaya yang lainnya lari itu apa? Mereka langsung ingat, masing-masing ingat keluarganya. Di zaman itu, kan yang bisa berperang yang di depan saya tadi ngomong. Mereka semua langsung ingat keluarganya. Keluargaku, wah itu anakku, istriku, orang tuaku, semua di belakang. Saya akan kejar mereka. Mereka semua kembali ke keluarganya masing-masing. Mereka akan berusaha menjaga jangan sampai Amalek itu menyerang keluarganya. Jadi semua lari ke belakang. Makanya ada kata-kata tetapi. Karena setiap laki-laki yang ada di sana, semua lari ke belakang. Hanya 3. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Secara natural ya, setiap orang itu, saya sih dari dahulu dididiknya kayak begitu. Dididiknya adalah Anda harus mikirin tujuan hidupmu apa. Untuk kerja itu harus mau jadi sebesar apa. Kalau disuruh mikirin diri sendiri itu normal. Dari kecil kita juga diajarin kayak begitu. Dari dulu ya suruh mikirnya ya kerjaanmu gimana nanti. Saya mengerti ini logika. Makanya di Alkitab dikatakan begitu Amalek menyerang, semua logikanya, semua yang laki-laki berangkat ke keluarganya sendiri-sendiri, membela keluarganya sendiri-sendiri. Tetapi ada 3 orang yang melakukan sesuatu yang lain. 3 orang ini adalah Musa, Harun, dan Hur. Karena kata-katanya tetapi. Mereka telah naik ke puncak bukit. Ternyata Musa yang mau naik ke puncak bukit itu tidak berjalan sendirian, tetapi dia mengajak Harun dan Hur. Kata-kata Hur di sini, ini pertama kalinya Hur muncul di Alkitab. Sebelumnya, Hur itu tidak pernah muncul sama sekali. Kalau Harun pernah disebutkan karena dia saudaranya Musa, sudah ada backstory-nya, ada ceritanya sebelumnya. Kalau Hur sama sekali tidak. Tiba-tiba dia muncul di tempat ini. Tiba-tiba di cerita ini, Musa itu naiknya dengan Harun. Naturally kayaknya kalau Musa naik dengan Harun, karena selama ini Harun sudah ditunjuk sebagai imam dan Harun itu sepertinya wakilnya Musa. Jadi kalau Harun dan Hur berangkat barengan itu kayaknya normal. Tetapi kalau ada Hur, saya percaya itu Musa sepertinya memberikan kesempatan. Hur, kamu ikut. Gak mungkin kalau Hur tiba-tiba ikut sendirian. Pasti yang dia pikirin adalah saya harus menjaga keluarga saya mau pergi. Tetapi Hur ini ikut naik. Ada keunikan, ikut naik ke puncak bukit. Di ayat 11. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saya
tidak mengerti tujuannya sebenarnya. Kalau Musa ngajak ke atas itu tujuan awalnya apa, nggak ngerti. Tetapi saya percaya itu memang tuntunan Tuhan, karena sebenarnya Musa ngangkat tangannya sendiri. Tadi kan dikatakan bahwa Musa itu akan berdoa di atas puncak bukit sambil memegang tongkat Allah. Jadi tongkat Allah itu ditinggikan, diangkat, dan yang terjadi kata-katanya, waktu Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Saya ini pernah coba latihan yang mengangkat satu barang, gak seberapa berat, cuman disuruh nahan begini aja. Ini latihannya isometrik atau gimana gitu kata-katanya. Itu berat sekali. Itu paling cuman berapa menit tangan sudah bergetar. Yang namanya Musa ini, orangnya sudah umurnya 80, dan dia disuruh ngangkat tongkat. Saya bayangin dia ngangkat tongkatnya itu 2 tangan sih ya. Nah ini bukan cuman menit, tapi berjam-jam. Nggak salah kalau capek. Itu nanti pelan-pelan akan turun, tidak sengaja, maunya naik. Ini perintah tangan naik, tapi yang tangannya yang gak kuat. Ototnya umur 80 rasanya sudah mulai capek. Itu mungkin setiap 10 menit, mungkin dia harus stretching dikit, naikin lagi. Itu rasanya susah sekali. Anda tahu gak, melayani Tuhan itu memang harus dengan sengaja dilakukan. Berdoa itu memang harus dengan sengaja dilakukan. Mencari Tuhan itu memang harus dengan sengaja dilakukan. Apakah daging itu melawan? Yes, selalu akan melawan. Mencari urapan, mencari Tuhan itu selalu dengan usaha. Naik ke puncak gunung, ada yang harus dilawan, dan ada sepertinya fisik kita itu ada yang melawan. Sebentar aja kayaknya sudah capek. Saya mengucap syukur kalau Musa itu memberikan contoh bahwa itu kan kayak terjadilah apabila Musa, berarti itu sering terjadi apabila. Kelihatan soalnya, kalau waktu turun tentara Israel mundur gitu ya, waktu ngangkat naik, berarti itu kayak latihan gitu ya, dia latihan naik turun, tentara Israel maju mundur. Anda tahu nggak ini artinya apa bagi kita? Semakin para pemimpin kita mendekat kepada Tuhan, kita pun semakin mendapatkan urapan yang lebih banyak. Dan ini kata-katanya, yang menang dan yang kalah itu orang Israel seluruhnya. Saya percaya urapan itu mengalir melalui para pemimpin turun kepada setiap jemaatnya. Berarti di Mazmur 133 yang berkata mulai dari kepala turun ke janggut, kemudian ke jubah. Sama ini yang terjadi, ini konsepnya sama. Saat Musa sedang mengangkat tangan dengan kuat, saat itu juga seluruh Israel, seluruh gereja juga kuat. Saya percaya itu juga terjadi saat ini di gereja kita. Makin kuat para pemimpin kita, makin kuatlah urapan yang kita alami. Makin penuh dengan kemenangan kehidupan kita. Ini yang terjadi. Kalau ada naik dan turunnya, berarti karena memang secara fisik ada hal-hal yang memang harus dilawan. Ini saya melihat di ayat 12. Ini kata-katanya, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saya melihat di ayat 12 ini ada sesuatu yang luar biasa. Musa tidak pernah tercatat bahwa dia itu mengerang atau komplain atau mulai berkata-kata minta tolong. Sama sekali tidak. Tiba-tiba ada kata-kata mereka. Itu Harun dan Hur. Ini yang secara aktif muncullah kata-kata mereka mengambil. Mereka yang bergerak. Mereka itu adalah Harun dan Hur. Saya percaya ini menandakan, Harun dan Hur itu menandakan sesuatu yang simbol di dalam gereja kita. Harun menandakan full timer. Orang-orang yang memang sudah dipilih sebagai imam, entah itu para pemimpin, entah itu gembala, entah itu full timer. Sedangkan Hur yang tanpa history, kelihatannya kalau sebelumnya tidak ada jabatan, tetapi orang ini ikut bersama-sama naik ke puncak gunung. Saya percaya ini yang terjadi di dalam gereja di zaman ini. Apapun yang kita bisa lakukan bersama-sama,
tidak bisa dilakukan hanya oleh pemimpin gereja saja. Tidak bisa dilakukan hanya oleh gembala saja. Saya percaya ini adalah kerjasama antara gembala, full timer, dan HUR. HUR ini menandakan semua orang-orang yang volunteer. Yang non full timer, businessman, pekerja, ibu rumah tangga, siapapun yang ikut naik dan juga mencari Tuhan di masa ada kesulitan. Apakah kita semua mengalami kesulitan? Iya, tentunya, karena kita semua ada di dalam gereja dan iblis tidak suka kalau gereja itu berjalan menuju kehendak Allah. Dia akan menyerang yang lemah. Di sini digambarkan bahwa saat kalian diserang, kita diserang, gereja Tuhan diserang, seharusnya ada kerjasama antara gembala, full timer, dan para volunteernya. HUR ini mewakili full timer dan HUR ini mewakili volunteer yang dengan tanpa permintaan, bahkan tanpa perintah, bahkan mereka mengambil. Hari ini saya mau coba menggambarkan dengan ilustrasi sedikit. Saya akan minta tolong 2 orang rekan saya untuk maju. Ini ilustrasi apa yang terjadi. Anggap saja kursi ini adalah batunya. Ini pun sebenarnya mereka yang ngambil batunya gitu ya. Dan merekanya itu siapa? Saya. Ya, saya termasuk. Ya, saya minta gini aja. Siapa yang enaknya jadi Musa ya? Oh enggak, jangan. Anda aja. Ya silakan ya. Musanya ini, ya berarti suatu saat jadi gembala. Ya, ini juga nubuatan, silakan. Ya. Pura-pura ngangkat sesuatu gitu loh. Ya. Yang tinggi, ya. Soalnya biar menang toh. Yang tertinggi yang bisa terus ya. Kita tunggu berapa lama dia mulai turun ya. Kalau mulai lama kita mulai pegang ya. Tadinya kita cuma ngelihat, benar ya. Ini Harunnya ya. Jadi full timer ternyata ya. Saya HUR ya. Saya tetap saya bukan full timer by the way. Saya Adrian Sarwono, saya juga businessman dan saya HUR-nya. Oh, Anda nanti suatu saat jadi Harunnya. Sudah capek? Enggak, belum ya, belum capek. Jadi ini yang terjadi tiba-tiba. Ini waktu ini pura-pura capek gitu, enggak capek-capek dia. Nah ini mulai kalah dan kita, Anda berusaha naikkan lagi, iya. Kita ngeliatin sambil, kasihan ya. Terus kita mau ngapain gitu ya. Naikkan lagi ya. Dan Anda tahu Harun itu memang punya tongkat kan? Saya percaya HUR juga punya tongkat. Jadi kita itu pura-pura kita pegang tongkat juga. Itu tongkatnya Musa yang diangkat, itu tongkat Allah. Kalau kita, ini tongkat kita sendiri. Itu tongkatnya Harun, kalau ini tongkatnya HUR. Tapi waktu ngelihat begini, apa yang kita lakukan? Kan kita ngambilin kursi. Kita ini harusnya bergerak, kita harus melayani gereja kita. Kita itu harus sekali-sekali menaruh tongkat kita ambil kursinya dan kita taruh. Duduk aja deh, duduk sekasian ya. Ya sudah, duduk aja. Habis gitu kita ngeliat lagi, tangannya kok masih naik turun ya. Lama-lama, ini kita lepas. Alkitab berkata, saya baca dulu ayatnya. Soalnya saya daripada salah, di Lukas 17 ayat 33. Barang siapa berusaha, masih capek? Sudah, belum capek ya? Belum. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dalam bahasa Inggris kata-katanya, if you cling to your life, you will lose it. And if you let go of your life, you will save it. Tongkat tadi saya katakan itulah sepertinya menandakan keluarga, ambisi dan kehormatan dia. Ada orang-orang yang harus melepaskan semua ambisi dan semua yang kita inginkan. Waktu kita melihat bahwa ternyata tongkat Allah sedang mulai turun. Akhirnya kita harus melepaskan tongkat. Kita bersama-sama Harun dan HUR. Kita melepaskan dan kita angkat menopang tangan dari Musa kita. Saya percaya ini yang membuat satu gereja mendapatkan urapan Tuhan. Meninggikan nama Allah dan urapan Allah turun dari atas. Mulai dari Allah turun ke Musa, turun kepada Harunnya, turun kepada HUR-nya. Siapa HUR ini? Bukan orang siapa-siapa, hanya seseorang yang dengan volunteer datang, mengambil batu, mengangkat tangan, melepaskan tongkatnya sendiri, dan bersama-sama menopang tongkat Allah. Terima kasih. Berikan tepuk tangan bagi mereka.
Dari ilustrasi ini, saya itu baru mulai mengerti sekitar tahun 2012, saya baru mengerti. Sejak 96 tahun 2012 saya baru mengerti. Saya rindunya Anda semua nggak perlu perjalanan panjang seperti saya untuk mengertinya. Ini saya mendapatkannya setelah saya berusaha, saya cari Alkitab, saya berusaha, saya melayani. Tetapi saya merasa bahwa saya itu masih belum mendapatkan urapan itu. Saya itu berusaha tetapi saya tidak mendapatkannya karena apa? Ada sesuatu yang belum berubah dalam hati saya. Harun dan Hur, waktu dia memegang tangannya Musa, itu yang terjadi adalah tiba-tiba Harun dan Hur itu bersama-sama mengangkat tongkat Allah bersama dengan Musa. Berarti yang ditinggikan dalam kehidupan Harun dan Hur itu sama dengan yang sedang ditinggikan di dalam kehidupan Musa. Musa mengangkat nama Allah, Musa meninggikan nama Tuhan. Musa menjalankan kehendak Allah. Harun dan Hur juga bersama-sama melalui pemimpin rohaninya, yaitu kalau di situ dalam Musa bagi kita, melalui gembala kita. Itu kita bersama-sama melakukan kehendak Allah. Saya itu mulai mengertinya tahun 2012. Saya itu nangkepnya benar-benar bukan karena pelajaran, tapi benar-benar karena mengikuti dan akhirnya menangkap. Saya rada bebal dari 96 sampai 2012. Saya rindunya kalian nggak perlu selama itu. Di tahun 2012 itu saya sedang memberikan sepertinya apa ya, saya itu lagi excited. Saya itu mau melayani, saya mau ngambil batu, saya mau barengin. Pastor Philip waktu itu mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah di Amerika. Berkhotbah di dalam satu konferensi, itu yang isinya adalah ratusan pendeta di salah satu denominasi yang cukup besar di Amerika. Pastor Philip mendapatkan kesempatan itu dan saya nggak mengerti kenapa kok tiba-tiba saya ikut ke puncak bukit gitu loh ya. Saya tahu itu karena dikasihin kesempatan sama Musanya. Saya ikut naik, padahal kayaknya nggak ada artinya apa-apa. Kalau Harun masuk akal, kalau orang yang bisa nyanyi, bisa keyboard masuk akal. Saya ini nggak punya skill apapun, makanya bukan full timer. Ya kan? Saya nggak bisa nyanyi seperti Redo, saya nggak bisa keyboard seperti Pitoy, saya nggak bisa melakukan apa-apa, jadi ya belum jadi full timer. Jadi waktu saya ngikut ke Amerika, sepertinya naik ke puncak gunung itu sepertinya no reason. Sama seperti Hur yang ikut ke puncak bukit sepertinya no reason. Tapi itu pasti karena undangan Musa dibiarkan, ayo ikut aja. Saya berangkat ke Amerika dengan excited karena dibiarkan ikut. Saya ngomong, Pastor Philip ikut ya gitu. Pastor Philip biarkan, ya oke gitu. Waktu saya jemput kita ke airport, ini zaman belum pandemi kan 2012 ya. Kita berangkat. Sampai di mobil, Pastor Philip duduk di depan, dia noleh, sudah siap ya? Siap, I'm excited gitu ya. Tiba-tiba Pastor Philip ngomong, ya nanti kamu akan share ya di dalam salah satu khotbah saya. Saya ngomong, share. Dari excited saya berubah menjadi takut. Dari excited saya berubah menjadi gemetaran. Karena apa? Saya bayangin, ini di konferensi di Amerika, berarti saya kan nggak bisa dalam bahasa Indonesia. Saya harus khotbah dalam bahasa Inggris dan saya membayangin bahwa ini adalah kepada para pendeta. Lah saya bukan full timer, saya bukan pendeta, terus gimana caranya saya berkhotbah kepada pendeta? Gimana caranya saya ngajarin mereka? Mana mungkin mereka dengarkan? Saya ini nggak bisa bayangin, saya itu begitu tadinya excited, akhirnya saya mulai mikir ngapain saya ikut ya? Tapi udah terlanjur, sudah tiket sudah dibayar. Ya kita berangkat, sampai di sana lebih parah lagi. Itu di satu compound yang punyanya denominasi itu. Saya itu Pastor Philip doa puasa. Saya sebenarnya juga doa puasa, cuma doa puasa saya caranya lain. Saya sambil lari, saya jogging, saya keliling. Saya sambil jogging keliling, akhirnya masuk salah satu gedung. Terus saya lihat, wah denominasi ini gede banget. Dia ada di tempat itu, salah satu gedungnya itu, ada titik-titik di mana mereka ngirim misionari. Dan terus kemudian ada benderanya yang dipajang di mana misionari mereka sudah pergi. Dan di antara bendera itu saya ngelihat ada bendera Indonesia. Jadi ini misionari mereka itu sudah kirim ke kita. Saya pikir inilah guru kita berarti. Lah gurunya saya suruh ngajarin para pendetanya. Saya lebih
Jantung saya nggak tahu, saya bingung, saya mau khotbah apa, kasihin ayat. Mereka sudah tahu ayat lebih dari dahulu, mereka sejak lahir mungkin nyanyian tidurnya pakai ayat kali gitu ya. Saya first generation Christian, papa saya belum Kristen, saya yang Kristen dahuluan, setelah itu baru papa mama saya. Saya mau ngajarin apa? Saya tanya Pastor Philip, saya ini nggak bagiin apa, saya pusing, saya nggak tahu saya mau bagiin apa. Pastor Philip cuma tanya, ya kamu kenapa kok ikut saya ke Amerika? Betul juga ya, ngapain saya ikut ya? Coba jawabkan dan bagikan itu kepada mereka. Itu membuat saya mudah. Akhirnya ternyata apa yang saya bagikan, itu bukanlah teori Alkitab, tetapi kesaksian kehidupan saya. Saya bilang, oh kalau ini sih saya bisa. Saya lebih confident. Akhirnya saya maju dan saya bagikan 20 menit saya ngomong bahasa Inggris yang penuh dengan aksen Indonesia. Jadi every T itu dalam sekali, deep gitu ya. Deep, T-nya itu very ceto gitu ya. Ini sangat jelas. Saya pikir mereka itu mana mengerti apa kata-kata saya. Saya bagikan itu simple. Saya diskusi sama Pastor Philip dan akhirnya ini kesimpulan saya. Saya ngikut karena saya adalah anak rohani dari Pastor Philip. Kata-kata anak rohani itu kayaknya kurang tepat kalau dalam bahasa Inggrisnya, kata-katanya saya anak visi dari Pastor Philip. Karena kalau anak rohani saja berarti secara rohani saya barengin Pastor Philip gitu ya. Kalau anak visi bagi saya artinya adalah saya ngikut kemana Bapak rohani saya akan melakukan apa yang dia lakukan. Kalau Bapak rohani saya naik ke puncak bukit ke Amerika, saya ikut ke sana. Padahal saya sebenarnya nggak bisa apa-apa. Sama seperti Hur yang Musa, Bapak rohaninya pergi ke atas gunung, dia juga ikut, padahal dia nggak tahu. Dia itu jabatannya apa, tugasnya apa. Tetapi saat dilihat ada kebutuhan, batu diambil, tangan ditopang. Dia melakukan apapun yang dilakukan. Saya pun berkata bahwa saya melihat apa yang dibutuhkan. Jika Pastor Philip mau berkhotbah ke Amerika, saya pun ikut tergerak. Bukan karena saya yang mau Amerikanya, tetapi karena Pastor Philip mau berkhotbah di Amerika, saya pun ikut dengan dia. Dengan itu, ini yang terjadi. Saya bingung karena aksen saya mestinya ya parah bahasa Inggrisnya. Tetapi mereka begitu selesai khotbahnya sudah ditutup oleh Pastor Philip, mereka datang dan menyalami saya. Coba jemaat-jemaat saya bisa mendengarkan saya. Mereka ngomong, coba kamu bisa ceritakan kepada jemaat saya. Saya ngomong, kok tiba-tiba mereka sepertinya memberikan komplimen kepada saya. Saya percaya yang terjadi itu bukan karena kata-kata saya hebat. Karena saya cuma ngomong 20 menit. Karena penuh dengan aksen Indonesia. Berarti mereka bukan terkagum dengan kata-kata saya atau pengetahuan Alkitab saya. Saya percaya yang terjadi itu adalah urapan. Saat saya menupangkan tangan saya kepada apapun yang gembala rohani saya, Pastor Philip, lakukan. Saya ikut ke Amerika, disuruh kesaksian. Saya ngomong oke. Padahal ya ngawur sih, saya nggak tahu mau ngapain. Tetapi kan sepertinya saya topang aja. Saya topang tangannya. Apapun yang dilakukan saya percaya itu dari Tuhan dan kita lakukan. Dan saat itu urapannya akan turun kepada saya. Saya percaya bukti yang paling nyata adalah jika saya aja ada di tempat ini, saya percaya itu sudah bukti nyata bahwa urapan itu bisa bekerja. Saya itu tipe orang yang sangat takut untuk berbicara kepada orang banyak, apalagi di atas panggung. 5 orang aja kalau rapat, saya akan minta orang lain yang berbicara dan mempresentasikannya. Di perusahaan saya aja saya suruh orang-orang lain yang berbicara. Saya nggak mau ngomong karena saya takut. Saya orangnya sangat minder. Tetapi sekarang saya bisa berbicara di hadapan Anda. Saya percaya itu bukan saya, tetapi itu urapan Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Saya akan teruskan ceritanya di Alkitab. Keluaran 17 ayat 13 dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ujung-ujungnya saat Musa, Harun dan Hur bekerja sama, bersama-sama melawan, ujung-ujungnya seluruh gereja akan menang. Gereja Mahar Syaron mempunyai visi dan misi 1000 gereja, 1 juta murid. Saya percaya saat kita menopang bersama-sama, yang dapat memang Musanya, yang dapat orang Israel ke tanah Kanaan adalah Musa, tetapi kita bersama-sama sebagai satu gereja, entah kita ini Harunnya atau Hurnya, saat kita menopang tangan kita
untuk menopang tongkat Allah di gereja kita. Saya percaya urapan itu akan turun seperti di Mazmur 133, turun ke atas kita juga. Urapan yang ada di gereja ini, saya percaya bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Ini yang terjadi atas kehidupan Hur setelah itu. Di Keluaran 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali kepada kamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Tiba-tiba posisi Hur yang dahulunya tidak pernah disebutkan sama sekali, setelah kejadian itu di pasal 24-nya, para tua-tua pun itu disuruh lapornya ke Harun dan Hur. Sepertinya tiba-tiba Harun dan Hur, Harun itu sepertinya posisinya dengan Hur itu posisinya sama dengan Harun gitu loh. Tiba-tiba posisinya menjadi naik. Saya percaya ini adalah efek dari urapan. Hanya gara-gara seorang Hur yang sedang menopang seorang Musanya, tiba-tiba posisi dalam kehidupannya itu juga dinaikkan. Saya mendapatkan kesempatan untuk melayani di CG. Sejak tahun 2012, CG kami berkembang. Muncul benar-benar anak demi anak visi, hanya gara-gara saya dahulu yang menangkap bahwa saya anak visi. Tiba-tiba cara khotbah saya sama, tetapi karena saya mendapatkan urapan saat saya mendapatkannya di Amerika bahwa saya adalah seorang anak visi, saat itu juga ada perubahan kepada apa yang saya lakukan di dalam JG. Pelayanan saya menyalurkan urapan yang saya tahu itu bukan dari saya, tapi ini adalah urapan korporat. Urapan Gereja Mahar Syaron. Saya percaya 1000 gereja 1 juta murid itu adalah visi dari Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Kalau ini dari Tuhan, pasti Tuhan menyiapkan provisinya. Bagi orang-orang yang mendukung visi yang sama, provisinya juga kita akan nikmati bersama-sama. Inilah urapannya. Roh Kudusnya akan bekerja sama apa yang terjadi. Saya percaya jika Gereja Mahar Syaron ada FKA-nya, suatu saat kita akan ada FKA-nya lagi. Kalau nanti sudah pandemi sudah selesai, sudah bisa ditangani. Saya percaya kesembuhan-kesembuhan yang terjadi di FKA juga bisa terjadi di dalam keluarga Anda. Siapa yang percaya katakan amin. Ini yang terjadi dalam kehidupan Hur. Hidupnya pun dinaikkan, dipromosikan. Tetapi dia berhentinya bukan hanya di Hurnya sendiri. Karena urapan ini bisa menurun sampai the next generation. Ini yang terjadi berikutnya. Keluaran 31 ayat 2. Kata-katanya demikian. Lihat, telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur. Tiba-tiba ini adalah cucunya Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dikatakan bahwa ini cucunya pun dipenuhi dengan roh Allah. Ada urapan yang mengalir sampai ke Besalel, cucunya dari Hur. Kata-katanya demikian, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ternyata urapan Tuhan itu bisa bekerja dalam segala macam pekerjaan, bukan hanya di dalam pelayanan. Urapan itu bekerja dalam orangnya. Orangnya akan ada improvement dalam dirinya. Ada skill-skill yang bisa diimprove dalam dirinya. Urapan itu bekerja dalam kehidupan orang ini. Karakternya diubahkan, hikmatnya ditambah, orangnya yang berubah dimanapun Anda berada. Jika Anda mendapatkan urapan ini, saya percaya ada urapan Tuhan, ada keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini ditunjukkan bahwa urapan itu bisa mempengaruhi. Ini yang terjadi adalah di Keluaran 31 ini, itu waktu Musa sedang membangun tabernakel. Itu berarti proyek pertamanya bangsa Israel saat itu. Ini proyek pertama yang mulai bentuk emas, perak. Orang Israel itu keluar dari Mesir bawa emas, batangan, perak, apapun tempat nyimpennya orang Mesir dibawa orang Israel semua. Dan ini pertama kalinya mereka memakai semua resource itu untuk membangun tabernakel. Dan proyek pertamanya diberikan kepada Besalel. Dia ini adalah kontraktor besar. Proyek pertama negara Israel, mereka itu sekaya simpanannya Mesir itu
pakai untuk bikin proyek pertama untuk membangun tabernakel. Dan itu yang melaksanakan itu adalah Bezalel. Saya percaya siapapun yang mau bikin apapun di rumahnya mengenai metal, emas, perak, ini saya bacakan ya, ayat 4. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, untuk mengasah batu permata, untuk ditata, untuk mengukir kayu dan bekerja dalam segala macam pekerjaan. Siapapun nantinya kalau bangun, bikin kursi, mau bikin meja, mau bikin apapun, perhiasan apapun, pasti mereka mencari Bezalel dahulu karena ini adalah kontraktor yang paling bagus. Ini yang dipercayai pertama. Bezalel itu berarti menjadi orang yang begitu besar, bukan hanya melayani, tetapi dia juga berhasil dalam pekerjaannya. Ini adalah orang yang luar biasa. Saya percaya urapan itu bisa mengalir dari generasi menuju generasi. Saya rindunya, kalian pun bisa mendapatkannya. Bukan hanya saya yang diberkati, tetapi anak saya pun mengalaminya. Pelayanan saya diberkati, perusahaan saya sampai sekarang diberkati, tetapi bukan berhenti di tempat saya, tetapi juga terjadi di anak saya. Ada suatu saat, anak saya itu ulang tahun, tetapi saya lagi ada pelayanan di FKA Medan. Oleh karena itu, anak saya ajak, saya pikir ya kamu ngikutlah. Saat dia di sana itu, yang saya dengan istri saya melayani, kedua-duanya lagi sibuk. Istri saya sebagai pendoa sedang berdoa, saya sendiri tukang tata kursi, jadi saya lagi ngatur-ngatur kursi. Anak saya duduk sendirian di pinggir gitu. Dia nunggu yang lainnya semua sibuk, dia sendirian di waktu acara. Tiba-tiba di salah satu sudah hampir tutup, hampir terakhir, Pastor Philip lagi altar call, tiba-tiba di hati saya ada yang ngomong, Koko anakmu nangis gero-gero. Nangis gero-gero itu gimana ya? Jadi ketahuan yang ngomong ini orang Surabaya ya kan. Saya langsung cari anak saya, bener memang nangis gero-gero. Nangisnya begini. Nangis gak bisa ngomong. Nah, bener-bener sampai tersedak kayaknya. Itu setengah jam saya tungguin. Saya pikir anak saya luka atau apa, jatuh atau apa. Saya tanya, kamu luka? Enggak. Kamu sakit? Enggak. Terus ngapain? Kamu diliatin setan? Enggak. Ya kan cuma nanya ya kan. Ternyata terakhir dia bisa ngomong setelah setengah jam. Dia ngomong, dia ngelihat ada seorang tinggi, pakai baju putih, bersinar banget berdiri di hadapan dia. Anak saya itu sedang bertanya-tanya, kenapa kok ulang tahun kok harus pelayanan? Setelah dia ngelihat, sepertinya saya percaya itu Tuhan Yesus sedang berjumpa dengan dia. Sejak saat itu, anak saya tahu bahwa yang saya layani adalah Tuhan yang hidup. Sampai sekarang, dia juga ikut melayani bersama dengan saya. Dimanapun dia berada, sekarang dia lagi ada di Amerika, dia pun ikut melayani di CGUSA. Dia tetap melayani, karena dia tahu bahwa Allahnya hidup. Dan saya percaya ini bukan hanya terjadi dalam keluarga kita, tetapi juga bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Hari ini saya mau share, ada orang-orang yang lain yang juga menangkap ini, dan kehidupan mereka benar-benar dipakai untuk menangkap begitu banyak yang lainnya. Mereka cuma menangkap apapun yang Tuhan lakukan di dalam gereja ini. Salah satunya, itu adalah saat KKR anak. Mereka menangkap dan mereka mengaltar call di rumah, karena kan anak belum bisa kumpul ya. Jadi itu cuma online. Apapun altar call-nya yang terjadi, itu di altar call juga di rumah. Pastor Philip altar call di KKR anak di rumah, orang tuanya juga mengaltar call, dan yang terjadi adalah, tolong dipasangkan video ini. Baptisan anak ya. Surrender your heart to Him. Kalau kita betul-betul menyerahkan hati kita kepadanya, dan today you are saved. Jadi Velsa terharu digantikan menjadi tenang, dari sejahtera, dan hati juga lebih bersukacita. Menerima Yesus. Senang. Sebelum baptis itu hati terasa berat. Terus setelah dibaptis hati rasa sukacita, damai, Roh Kudus. Tegang itu apa ya?
hidup baru. Sebelum saya dibaptis, katanya saya penuh dosa dan kesalahan. Tapi setelah saya dibaptis, saya merasa lepas dari dosa dan merasa lega. Baptisan itu bukan paksaan orang tua. Baptisan itu jika kamu mau, boleh dibaptis. Saya mau dibaptis karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus sungguhan ada dan akan menyelamatkan kita semua. Sudah yakin dan percaya dengan Tuhan Yesus, kalau bisa segera mungkin untuk segera dibaptis. Mereka mendekati Tuhan dengan cara memberikan mereka saat teduh lagi. Jika mereka sudah siap, mereka akan dibaptis. Kalau udah percaya Tuhan Yesus, cepat dibaptis. Karena nanti kalian akan dapat rasa sukacita dari Tuhan. Jangan lupa dibaptis. Jangan menunda-nunda karena takut untuk dibaptis, karena dibaptis itu artinya untuk menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat di hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ternyata urapannya bisa mengalir kepada siapapun juga yang bersama-sama menopang visi kerajaan Allah di gereja ini. Yang mengalami mujizat adalah keluarga-keluarga itu. Mereka mengaltar call di rumah. Itu terjadinya beberapa minggu setelah KKR anak. Berarti itu saya percaya bukan karena kehebatan papa mamanya, tetapi saya percaya itu karena Pastor Philip mempunyai kerinduan dari Tuhan untuk membuat anak-anak itu diurapi Tuhan. Saya percaya itu yang terjadi, dan siapapun yang punya hati yang sama, kita mendukung visi yang sama, 1000 gereja 1 juta murid. Di tahun 2030, 300 gereja dan 300.000 murid. Saya percaya itu juga bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Itu tadi minggu demi minggu. Itu belasan anak-anak itu dibaptis. Tentunya bukan hanya anak-anak, karena di situ ada yang satu keluarga dibaptis. Dan hari ini pun nanti jam 4 sore ada 10 orang paling tidak dibaptis. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mencari para hurnya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bersama-sama bergerak. Iblis itu kalau dibiarin tinggal diam, dia akan mencari yang lemah dan mulai menghancurkan kehidupan kita. Hari ini saya mengucap syukur kita ada di gereja yang selalu bergerak mencari Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya 1000 gereja 1 juta murid itu adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Dan itulah yang sedang kita lakukan dengan interpretasi 1000 gereja 1 juta murid. Ini tidak akan berhenti, bukan targetnya gereja, tetapi saya percaya Tuhan itu sedang mau memakai setiap kita untuk diurapi Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mencari para hurnya. Ayo bersama-sama kita jalankan visi kerajaan Allah di gereja ini dengan mendukung 2030 300, dan saya percaya urapan Tuhan yang terjadi atas hur, atas kami, dan atas setiap CG yang melakukannya itu juga bisa terjadi atas Anda. Semua bangkit berdiri.